welcome back to my channel YouTube Dewi Monica Kitchen. Salam sehat buat semuanya dimana Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitasnya ya. Kali ini saya mau berbagi video cara membuat variasi lemper untuk isian abon dan serundeng tradisional Jawa ya, yang wajib ada pada acara hajatan ya. Orang Jawa itu cara membuatnya lebih teliti biar hasilnya itu enak, lembut, dan rasanya khas tersendiri ya. Dan tip cara membungkus lemper yang mudah dan cara membuat serundeng untuk isian lemper yang enak wajib dicoba ya. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu isian lemper itu serundeng kelapa yang sudah dihaluskan dengan cara ditumbuk atau di blender, itu rasanya lebih nikmat ya. Pengen tahu cara membuatnya dan bagaimana langkah-langkahnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Dan bagi yang baru menemukan channel YouTube saya, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, agar channel YouTube ini berkembang sukses seperti kalian semuanya ya. Terima kasih. Yuk ikutin videonya. Dari 1 kilo beras ketan bisa menghasilkan 35 bungkus untuk stok kulkas dan bisa dibekukan ya. Terima kasih. Langkah pertama, kita mempersiapkan bahan-bahan semuanya. Beras ketan yang akan kita cuci bersih lalu rendam 1 malam untuk menghasilkan kue yang enak, tidak kletis ya. 1 butir kelapa yang akan kita parut lalu kita sangrai membuat serundeng ya. Air kelapa untuk siraman membuat serundeng agar serundeng nanti itu menjadi kering dan lembab. Abon untuk isiannya. Santan yang akan kita didihkan untuk siraman beras nanti ya. Daun pisang untuk membungkus. Di sore hari kita cuci beras sampai 3 kali atau sampai bersih lalu rendam 1 malam. Selanjutnya kita mempersiapkan bahan untuk serundeng, yaitu kelapa yang sudah kita parut, dan kelapanya itu harus dikupas dulu biar parutan itu menjadi putih bersih. 2 lembar salam dan gula Jawa
kita sisir halus atau kita potong-potong. Untuk bumbunya yaitu merica butiran, garam kita tumbuk-tumbuk atau haluskan sampai halus. Bisa ditambahkan lagi dengan bumbu pala ya. Dan air kelapa ini untuk siraman membuat serundengnya, biar serundengnya itu menjadi kering tapi lembab. Bahan semuanya kita masukkan ke wajan, lalu kita sangrai atau goreng tanpa minyak menggunakan api kecil saja biar tidak gosong ya. Dan hasilnya itu akan menjadi kekuningan karena gulanya ini gula kuning ini ya. Setelah kering seperti ini, lalu kita tambahkan atau siram dengan air kelapa ya. Lalu kita sangrai lagi biar menjadi kering keras gitu ya. Parutan kelapa ini membutuhkan waktu lama, bisa dikerjakan lebih awal ya, lalu bisa disimpan dulu. Dan ini serundengnya sudah kering seperti ini ya, sudah suaranya kresek-kresek. Lalu matikan api dan tunggu sampai dingin. Serundeng ini sudah matang, itu wangi banget, dan ini sudah dingin. Lalu kita haluskan dengan cara ditumbuk atau di blender ya. Dan ini kita haluskan secara di blender dan hasilnya itu lembut banget ya, wajib dicoba ya. Dan sangat mudah cara memblendernya itu. Setelah selesai isian serundeng ini kita haluskan, lalu sisihkan dulu. Di pagi harinya rendaman beras kita bilas menggunakan air mengalir, lalu kita kukus atau kita cakel. Seperti ini, kita menggunakan alat seperti ini. Dan kita didihkan santannya sampai mendidih untuk siraman berasnya nanti. Kita didihkan santan menggunakan 2 set santan instan kecil dan airnya 350, dan kita tambahkan garam ya. Dan ini kita mengukus beras atau nyakel kurang lebih 20 menit. Wajib diecek atau diunggar-unggar seperti ini karena bagian dalamnya itu keadaan masih mentah. Wajib diunggar-unggar biar matang merata ya. Fungsinya beras dicakel dulu seperti ini atau dikukus biar hasil kuenya itu tidak lembek dan agak pesat, dan aroma itu lebih wangi gitu ya, dan tidak mudah basi. Lalu tutup dan kukus lagi biar sampai matang merata. Kukus beras pertama 20 menit. Setelah kita unggar-unggar, berasnya itu terlihat matang merata ya. Seperti ini sudah terlihat berasnya matang. Kita matikan apinya dulu. Siapkan baskom atau wadah yang besar, lalu kita angkat, masukkan ke wadah. Akan kita campurkan santan yang
sudah mendidih atau namanya dikaronin gitu ya. Buat ngukus kita sudah tambahkan air, lalu didihkan airnya dulu ya. Dan ini beras yang sudah dibaskom kita campur-campurkan dengan santan. Kita aduk-aduk dan pastikan santan itu sudah cukup rasanya, sudah dikasih garam gitu ya. 1 kilo beras kita kasih santannya 2 set santan instan ukuran kecil dan airnya itu 350 ya. Jadi semua cukup untuk buat siraman atau ngaronin berasnya seperti ini ya. Kita aduk-aduk sampai rata. Setelah dicampur rata sama santannya itu, kita aduk-aduk lalu dikukus kedua kalinya seperti ini ya. Kita kukus kurang lebih 20 menit lagi atau sampai matang. Sudah matang, lalu kita sekuk, taruh di mangkok, dan untuk sebagian masih ada di tempat pengukusan ya. Dan siapkan isiannya serundeng yang sudah kita haluskan. Ini warnanya kuning dan lembut banget setelah di blender. Ini hasilnya seperti ini. Abon sapi, tusuk gigi, dan daun pisang, sarung tangan plastik ini ya. Semua bahan sudah siap untuk dibulatin. Ini hasil yang sudah kita bulatin, isian serundeng dan isian abon. Lalu kita tapihi dengan daun pisang biar menjadi rapi. Kita kasih 1 sendok saja ya untuk isian serundengnya. Dan ini isian abon, ketan, daun pisang. Kita ambil ketannya secukupnya saja ya, jangan terlalu besar, kira-kira seperti ini, 1 genggam, lalu kita pipihkan. Masukkan serundeng, lalu padatkan menggunakan sendok, tekan ke dalam, lalu tutup biar rapi sambil ditekan-tekan biar membentuk ya. Untuk bentukannya sesuai selera masing-masing saja.
kita bentuk seperti ini, lalu kita tapihi dengan daun pisang, digulungkan seperti ini, lalu potong dan bentuknya seperti ini, cantik, rapi. Selanjutnya kita mempersiapkan daun untuk membungkusnya, yaitu hasil yang sudah kita bungkus seperti ini, dan cara bungkusnya itu sangat mudah ya. Dan ini yang belum kita bungkus, siapkan daun yang lebar, lalu ambil ketan yang sudah diisi abon atau diisi serundeng, lalu kita taruh di daun bagian tengah, lalu digulung, bagian ujung kita tekan biar menjadi membentuk, kita tekan dulu ya, dan pastikan daun itu sudah layu ya, biar mudah untuk ditekan. Bagian belakang kita masukkan, tekan ke belakang seperti ini, lalu kita tusuk pakai lidi. Bagian ujung kita rapikan dulu, kita tekan seperti ini biar membentuk, lalu bagian pinggir kita lipat ke belakang, bagian pinggir pun juga kita lipat ke belakang seperti ini, lalu kita tusuk pakai lidi. Sangat mudah cara membungkusnya ya. Nah, hasilnya cantik seperti ini ya. Lalu bagian sisa daunnya, karena daunnya itu panjang seperti ini ya, kita potong biar lebih cantik. Nah, kita potong dan hasilnya sangat cantik ini ya. Sambil kita panaskan air sampai mendidih buat ngukus lempernya ya. Dan cara naruhnya itu seperti ini, atau bisa ditumpuk gitu ya. Dan untuk sebagian kita simpan ke dalam kulkas es untuk dibekukan buat stok kulkas ya, bisa dimakan lain waktu lagi ya. Dan untuk yang ini kita kukus kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang saja ya. Setelah daunnya berubah menjadi kecoklatan, lalu kita matikan apinya ya. Dan kita coba, kita potong, hasilnya cantik-cantik seperti ini untuk isian serundengnya dan untuk isian abonnya ya. Rasanya enak, gurih, bisa untuk pemesanan dan bisa untuk oleh-oleh ya. Selamat mencoba resep variasi lemper untuk isian abon dan serundeng tradisional Jawa. Semoga terinspirasi dengan resep ini ya. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, share ke sosial media yang paling kalian gunakan. Dan terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya.